Dulu handphone ini jadi andalan semua orang, murah, keren, bisa nonton TV di mana aja. Tapi sekarang lu masih lihat nggak Mito di pasaran? Kok bisa ya brand segede ini hilang? Oke, kita mulai dari awal banget. Tahun 2006 Indonesia lagi demam handphone. Tapi harga ponsel ataupun handphone kayak Nokia, Sony Ericsson ataupun Motorola itu mahal banget saat itu, bro. Bayangin aja UMR Jakarta waktu itu cuma ratusan ribu, tapi harga handphone bisa nyentuh jutaan. Di tengah kondisi kayak gitu muncullah Mito, brand lokal yang lahir di bawah bendera PT Maju Express Indonesia. Pendiri utamanya Hansen Lee bareng tim visioner kayak Agus Santoso dan Rina Wijaya. Punya satu mimpi, bikin teknologi komunikasi yang bisa dijangkau semua orang. Bukan cuma orang kaya, tapi orang biasa juga. Mito nggak cuma asal bikin HP murah, mereka paham banget kebutuhan masyarakat Indonesia yang pengen HP fungsional, harga terjangkau, dan gampang dicari di mana-mana. Strategi awalnya apa? Jualan lewat ribuan konter kecil, kios pulsa, bahkan warung di pelosok desa. Jadi Mito itu bukan brand yang lahir di mall mewah, tapi di jalanan di tengah denyut nadi rakyat. Mito juga langsung tancap gas dengan fitur-fitur yang waktu itu belum banyak dimiliki HP pada umumnya. Dia bisa dijadiin TV analog portable, dual SIM, radio, dan punya MP3 player. Fitur TV analog ini bro jadi game changer banget saat itu. Sebelum ada YouTube dan streaming, bisa nonton TV di HP itu kayak punya Netflix sendiri di tangan gitu kan. Masuk ke pasar HP Indonesia itu nggak gampang, apalagi buat brand lokal. Mito sadar mereka nggak bisa head to head sama raksasa global yang modalnya gede banget. Makanya strategi mereka itu gerilya. Harga murah, margin tipis, tapi volume penjualan besar. Mereka nggak ngincer untung gede per unit, tapi pengen HP-nya dipakai sebanyak mungkin orang. Distribusi Mito itu gokil. Dari kota besar sampai pelosok, HP Mito selalu ada. Bahkan di konter-konter kecil yang biasanya cuma jualan pulsa, lo pasti nemu HP Mito dipajang. Mito juga jago banget main branding sama operator, jadi konsumen bisa dapat HP plus kartu perdana dengan harga yang kompetitif ataupun bahkan bisa dibilang miring. Selain itu, Mito paham banget karakter konsumen Indonesia yang suka gonta-ganti kartu buat sekedar cari promo. Makanya fitur dual SIM jadi andalan, fitur TV analog juga jadi magnet, apalagi buat pekerja informal kayak tukang ojek, pedagang pasar ataupun mahasiswa rantau yang butuh hiburan murah meriah. Mito juga nggak pelit promo, mereka sering banget ngadain diskon, cashback, bahkan undian berhadiah. Semua strategi ini bikin Mito cepet banget naik daun, jadi pilihan utama buat masyarakat kelas menengah ke bawah yang pengen HP keren tanpa harus ngutang. Nah ini dia masa-masa Mas Mito tahun 2012 sampai tahun 2015. Mito lagi di puncak kejayaan. Data dari IDC bilang bahkan brand lokal kayak Mito, Advan, Evercross, dan Smartfren sempat nguasain 23-25% pasar HP Indonesia. Artinya 1 dari 4 orang Indonesia waktu itu pakai HP lokal, dan Mito ada di jajaran 3 besar vendor lokal. Produk Mito yang jadi legenda antara lain Mito A60 Fantasi, A200, A220, dan A76. Seri A60 Fantasi U misalnya, waktu launching bisa laku 10.000 unit dalam sehari. Harganya cuma 795.000 aja, tapi udah bisa BBM-an, WhatsApp, dan main game ringan. Spesifikasi A60 Fantasi U juga lumayan buat zamannya. Layar 6 inci, chipset Unisoc SC9863A, RAM 2GB, storage 32GB, dan kamera 13MP serta punya baterai 3000 mAh. Mito juga nggak main-main soal promosi. Mereka berani bakar duit buat iklan di TV, billboard, dan endorse artis papan atas. Kayak waktu itu Deddy Kobuzer kalau nggak salah, Limbat, bahkan sampai Afgan, bahkan sampai Ola Ramlan. Bahkan Limbat itu sempat dijadiin brand ambassador buat nunjukin kalau HP Mito itu sakti, kuat, dan tahan banting. Mito juga sering bikin iklan yang lucu dan memorable, bikin brand image mereka makin nempel di kepala banyak orang. Puncak pengakuan Mito waktu itu datang dari Google. Mereka sempat ngajak join program Android One di tahun 2015 kalau nggak salah. Mito Impact jadi salah satu HP Android One pertama di Indonesia. Waktu itu bareng Evercross dan Nexian. Mito Impact dijual mulai dari 700 ribuan aja. Dia udah dapat Android murni, update OS langsung dari Google, dan pengalaman user yang mulus.
Mito juga investasi gede-gedean saat itu, bangun pabrik sendiri di Tangerang senilai 300 miliar rupiah dengan kapasitas produksi sampai 1 juta unit per bulan. Tapi nggak ada kejayaan yang abadi sayangnya. Masuk tahun 2016-2017, Mito mulai kelihatan goyah. Kenapa? Jawabannya adalah gempuran brand Tiongkok kayak Xiaomi, Oppo, Vivo, dan Infinix. Mereka datang dengan strategi harga super agresif, spesifikasi lebih tinggi, desain lebih keren, dan update software yang lebih terjamin. Xiaomi misalnya masuk Indonesia tahun 2014 dengan Redmi One S dan Mi 3. Langsung bikin heboh karena harga murah tapi spek dewa. Oppo dan Vivo juga nggak kalah gila, promosi besar-besaran, buka service center di banyak tempat, dan endorse artis-artis hits. Konsumen Indonesia yang tadinya loyal sama brand lokal mulai tergoda pindah ke HP Tiongkok yang lebih kelihatan wah. Mito sendiri waktu itu masih terlalu fokus di feature phone dan smartphone entry level dengan spesifikasi yang pas-pasan. Fitur TV analog yang dulu jadi andalan sekarang udah nggak relevan lagi di era internet cepat dan streaming. Mito juga kurang inovasi, sering cuma rebranding produk dari luar tanpa riset pasar yang lebih dalam. Selain itu, regulasi TKDN ataupun tingkat kandungan dalam negeri tahun 2017 makin bikin berat brand ini melangkah. Pemerintah saat itu mewajibkan HP 4G harus punya kandungan lokal minimal 30%. Buat brand besar yang modalnya kuat ini masih bisa diakalin, tapi buat Mito biaya produksi jadi naik. Margin makin tipis dan makin susah bersaing sama brand global yang punya supply chain lebih efisien. Pergeseran pola belanja ke e-commerce juga bikin Mito kelabakan. Dulu Mito jago di distribusi offline lewat counter kecil, tapi sekarang konsumen lebih suka belanja HP di marketplace kayak Tokopedia, Shopee, ataupun langsung di official store brand global. Mito yang telat adaptasi ke digital marketing dan social commerce makin kehilangan pangsa pasar. Data IDC 2018 menyebut pangsa pasar brand lokal anjlok dari 25% jadi cuma 6% doang. Mito yang dulu raja sekarang mulai hilang dari etalase counter HP. Produk baru makin jarang, promosi makin sepi, dan konsumen mulai lupa sama nama Mito. Pertanyaannya, Mito sekarang kemana? Udah bangkrut kah? Ternyata jawabannya nggak sesederhana itu. Mito nggak benar-benar mati ternyata. Mereka justru melakukan pivot bisnis yang bisa dibilang brilian. Banting setir dari HP ke elektronik rumah tangga. Sekitar tahun 2018 ke sini, Mito mulai fokus ke produk dapur kayak rice cooker, air fryer, oven listrik, magic chopper, sampai mesin cuci. Lini produk Mito Chiba misalnya jadi bestseller di marketplace. Mito manfaatin brand awareness yang masih kuat, distribusi luas, dan harga terjangkau buat masuk ke pasar elektronik rumah tangga yang siklusnya bisa dibilang lebih panjang dan persaingannya nggak sebrutal smartphone. Mito juga adaptif banget sama tren digital. Mereka aktif promosi di TikTok, Instagram, dan YouTube. Pakai influencer masak buat demo produk juga. Strategi racun TikTok ini sukses bikin produk Mito viral, terutama di kalangan ibu rumah tangga dan anak-anak muda yang doyan masak. Sekarang kalau lu cek website resmi Mito, udah hampir nggak ada lagi produk HP. Semua fokus ke elektronik dapur dan rumah tangga. Service center Mito juga masih aktif di berbagai kota, tapi lebih ke melayani produk elektronik, bukan handphone. Mito bahkan ekspansi bisnis mereka dengan buka toko baru di Surabaya tahun 2023 kemarin, buat memenuhi permintaan peralatan dapur yang makin tinggi. Jadi Mito itu bukan bangkrut, tapi berubah bentuk dari raja HP lokal sekarang jadi penguasa dapur Indonesia. Transformasi ini bukti kalau brand lokal bisa survive asal mau adaptasi dan baca tren pasar dengan jeli. Kisah Mito ini bukan cuma soal jatuh bangun bisnis, tapi juga pelajaran mahal buat semua brand lokal di Indonesia. Ada beberapa poin penting yang bisa kita ambil. Pertama, inovasi dan adaptasi itu kunci. Mito sukses di awal karena berani inovasi. Bawa fitur TV analog, dual SIM, distribusi luas. Tapi mereka gagal beradaptasi waktu tren berubah ke smartphone canggih dan digitalisasi. Brand lokal harus terus riset pasar, update teknologi, dan jangan puas sama zona nyaman juga. Kedua, jangan terlalu bergantung pada satu produk. Mito terlalu lama bertahan di feature phone dan smartphone entry level. Begitu pasar mulai berubah, mereka kelabakan. Diversifikasi produk itu penting. Kayak sekarang Mito sukses di elektronik rumah tangga gitu kan. 3. Brand image dan persepsi konsumen.
Mito pernah dicap sebagai HP murah, tapi mereka berani lawan stigma itu lewat iklan kreatif dan endorse artis. Tapi begitu konsumen mulai anggap produk mereka ketinggalan zaman, image itu susah diubah. Brand lokal harus jaga kualitas, layanan purna jual, dan terus bangun kepercayaan konsumen. 4. Supply chain dan efisiensi produksi. Mito sempat investasi pabrik sampai 300 miliar rupiah buat tekan produksi dan penuhi regulasi TKDN. Tapi supply chain masih jadi masalah mereka, yang bisa dibilang saat itu kalah efisien dibanding brand global yang punya skala produksi jauh lebih besar serta akses komponen yang lebih murah. 5. Digital marketing dan social commerce. Mito telat adaptasi ke e-commerce dan social commerce. Brand lokal sekarang harus aktif di marketplace, optimasi SEO, dan manfaatin konten kreatif di media sosial buat jangkau konsumen baru. Jadi nggak hanya konsumen lama aja, tapi harus bikin konsumen baru biar bisnisnya jalan terus. Buat brand lokal lain yang pengen survive dan nggak jadi korban kayak Mito, ada beberapa strategi yang mungkin bisa dipelajari ya kali ya. Pertama, bangun identitas brand yang kuat dan otentik. Jangan cuma ikut-ikutan tren, tapi punya nilai dan cerita yang unik. Storytelling yang angkat nilai lokal bisa bikin brand lebih dekat sama konsumen, bahkan di pasar global. Kedua, inovasi produk dan layanan. Jangan puas sama produk yang itu-itu aja. Terus cari fitur baru, teknologi terbaru, dan layanan purna jual yang bikin konsumen loyal. Inovasi nggak harus mahal, yang penting relevan sama kebutuhan pasar. Ketiga, adaptasi ke digital dan social commerce. Sekarang belanja udah pindah ke online. Brand lokal harus aktif di marketplace, manfaatin konten video, live streaming, dan kolaborasi sama influencer buat bangun awareness dan trust. Keempat, perkuat supply chain dan efisiensi. Cari cara buat tekan biaya produksi tanpa harus ngorbanin kualitas. Kolaborasi sama produsen lokal, investasi di teknologi produksi, dan manfaatin regulasi pemerintah buat dapat insentif itu sebuah kewajiban. Kelima, fokus ke layanan purna jual dan ketersediaan suku cadang. Konsumen sekarang makin kritis soal after sales. Pastikan ada service center yang mudah diakses, garansi jelas, dan suku cadang yang selalu tersedia. Selanjutnya, jangan takut diversifikasi. Kalau satu segmen udah terlalu kompetitif, jangan ragu buat pivot ke bisnis lain yang lebih stabil. Mito sukses di elektronik rumah tangga karena berani keluar dari zona nyaman. Dan itu nggak hanya berlaku untuk bisnis yang sifatnya elektronik, tapi semua bisnis yang bisa dibilang ya UMKM bahkan juga bisa nerapin hal-hal yang tadi udah kita sebut. Mito itu punya peran besar dalam membuka akses teknologi buat masyarakat menengah ke bawah di Indonesia. Dulu punya HP itu kemewahan, tapi Mito bikin semua orang bisa punya alat komunikasi sendiri. Fitur TV analog, dual SIM, dan harga murah bikin teknologi jadi lebih inklusif. Dampak sosialnya, masyarakat jadi lebih melek teknologi, bisa akses informasi, komunikasi lebih lancar, dan peluang ekonomi makin terbuka. Tapi di sisi lain, kegagalan adaptasi Mito juga jadi pengingat kalau teknologi itu berubah cepat banget. Brand yang gak siap berubah bakal ketinggalan, bahkan dilupakan. Jadi kisah Mito itu bukan sekedar cerita jatuh bangun bisnis. Ini tuh ya pelajaran hidup tentang pentingnya inovasi, adaptasi, dan keberanian buat berubah. Mito emang udah nggak jadi raja HP, tapi mereka sukses bangkit di dunia elektronik rumah tangga. Dari etalase HP ke rak dapur, Mito buktiin kalau brand lokal Indonesia bisa survive asal mau belajar dan gak takut berubah. Buat kalian semua, jangan cuma jadi penonton sejarah, jadilah bagian dari perubahan. Kalau kalian suka konten kayak gini, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Tulis juga di kolom komentar soal pengalaman kalian sama HP Mito di zaman dulu, atau pendapat kalian soal brand lokal yang harusnya bisa lebih maju. Gua pamit, sampai jumpa di segmen putar balik selanjutnya. Bye bye.